Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan membahas materi tentang intelijensi yang disusun oleh yang pertama Mas Agus Ahamid, yang kedua Nurul Sanziah, yang ketiga Muhammad Iqbal Maulana, yang keempat Tiara Nisa, yang kelima Siti Rodiah, yang keenam Salsabila Aldana, yang ketujuh Maria Jire Aurora, dan yang terakhir Wulandari Intan Pratiwi. Definisi umum intelijensi. Intelijensi merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan yang nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Intelijensi merupakan dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang timbul daripadanya. Intelijensi adalah sebuah kata yang menyatakan suatu konsep dan bukan kata yang menyatakan suatu substansi, benda, atau sesuatu kekuatan. Pengertian menurut para ahli, menurut Clapper dan Stern, mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru. Menurut K. Buehler, mengatakan bahwa intelijensi adalah perbuatan yang disertai dengan pemahaman. Menurut David Wechsler, intelijensi mula-mula sebagai kapasitas untuk mengerti lingkungan dan kemampuan akal budi untuk mengatasi tantangan-tantangannya. Pada kesempatan lain, ia mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Sejarah tes IQ. Novelis Inggris pada abad ke-20 Aldous Huxley mengatakan bahwa anak-anak itu hebat dalam rasa ingin tahu dan intelijensinya. Apakah yang dimaksudkan Huxley dengan intelijensi? Intelijensi adalah salah satu milik manusia yang paling berharga, tetapi bahkan orang yang paling cerdas sekalipun tidak sepakat tentang apa itu intelijensi. Walaupun demikian, beberapa pakar tetap memberikan definisi tentang intelijensi, yakni sebagai keahlian dalam memecahkan masalah. Ada juga yang mendeskripsikannya sebagai kemampuan beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Pada tahun 1904, atas permintaan Menteri Pendidikan Prancis, psikolog Alfred Binet menyusun metode untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak mampu belajar di sekolah umum. Tes yang disusun itu disebut skala 1905, yang terdiri dari 30 pertanyaan, mulai dari kemampuan menyentuh telinga hingga kemampuan untuk menggambar desain berdasarkan ingatan dan mendefinisikan konsep abstrak. Tes Binet direvisi berkali-kali untuk disesuaikan dengan kemajuan dalam pemahaman intelijensi dan tes intelijensi. Revisi-revisi ini dilakukan di Stanford University, oleh karena itu disebut Stanford Binet. Dengan melakukan tes untuk banyak orang dari usia yang berbeda dan latar belakang yang beragam, peneliti menemukan bahwa skor pada tes Stanford Binet mendekati distribusi normal. Tes-tes Binet beserta semua revisinya merupakan skala individual yang pengadministrasiannya memerlukan waktu yang cukup lama. Pada saat Amerika Serikat memasuki Perang Dunia I pada tahun 1917, sebuah komisi ditunjukkan oleh American Psychological Association untuk merancang tes yang dapat melakukan klasifikasi kilat atas 1,5 juta orang calon tentara. Maka di bawah arahan Robert M. Yerkes, dikembangkan tes Army Alpha dan Army Beta untuk memenuhi kebutuhan praktis ini. Aplikasi tes intelijensi kelompok seperti ini jauh lebih cepat daripada tes-tes individual. Namun kemudian, ketika tes-tes ini ternyata gagal memenuhi harapan, skeptisisme terhadap para tester dan ahli tes kerap muncul. 34 tahun setelah diterbitkannya tes intelijensi oleh Binet dan Simon, David Wechsler memperkenalkan versi pertama tes-tes intelijensi yang dirancang khusus untuk digunakan oleh orang dewasa. Tes tersebut terbit pada tahun 1939 dan dinamai Wechsler-Bellemere Intelligence Scale, atau disingkat WBIS. Pada tahun 1949, Wechsler juga menerbitkan skala intelijensi untuk anak-anak yang dikembangkan berdasar skala WBIS tadi. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children, atau WISC. Pada tahun 1974, suatu revisi terhadap tes WISC-R, huruf R merupakan singkatan dari kata revise atau revisi. Di tahun 1955, Wechsler menyusun skala lain untuk mengukur intelijensi orang dewasa dengan memperluas isi tes WISC. Skala baru ini diberinya nama Wechsler Adult Intelligence Scale, atau WAIS. Revisi terhadap WAIS dilakukan dan diterbitkan pada tahun 1981 dengan nama WAIS-R, atau Revise.
Pada perkembangan selanjutnya, disusunlah suatu standar penyusunan tes internasional di Amerika Serikat yang dikenal dengan Standards for Psychological and Education Tests yang digunakan hingga saat ini. Kini tes psikologi semakin mudah, praktis, serta muncul dengan berbagai variasi bentuk. Tes intelijensi populer. Berikut ini beberapa alat tes intelijensi yang banyak digunakan oleh para ahli psikologi di seluruh dunia. Stanford Binet Intelligence Scale. Revisi terhadap skala Stanford-Binet yang diterbitkan pada tahun 1972 selain norma penilaiannya yang diperbaharui, sebenarnya dapat dikatakan hampir tidak berbeda dari edisi tahun 1960 hingga revisi 1972. Dapat dianggap sebagai semacam restandarisasi terhadap edisi 1960. Materi yang terdapat dalam skala Stanford-Binet merupakan sebuah kotak berisi bermacam-macam benda mainan tertentu yang akan disajikan kepada anak-anak. 2 buah kecil yang memuat cetakan kartu-kartu, sebuah buku catatan untuk mencatat jawaban dan skornya, dan sebuah petunjuk pelaksanaan pemberian tes. Tes-tes dalam skala ini dikelompokkan menurut berbagai level usia, mulai dari usia 2 tahun sampai usia dewasa. Dalam masing-masing tes untuk setiap level usia berisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Stanford-Binet dikenakan secara individual dan soal-soalnya diberikan secara lisan oleh pemberi tes. Skala ini tidak cocok untuk dikenakan pada orang dewasa, sekalipun terdapat level usia dewasa dalam tesnya, karena level tersebut merupakan level intelektual dan dimaksudkan hanya sebagai batas-batas usia mental yang mungkin dicapai oleh anak-anak. Versi terbaru skala Stanford-Binet diterbitkan pada tahun 1986. Dalam revisi terakhir ini, konsep inteligensi dikelompokkan menjadi penalaran yang masing-masing diwakili oleh beberapa tes. Gambar berikut mendeskripsikan konsep dan tes tersebut. Tipe penalaran dan contoh tes dalam skala Stanford-Binet versi 1986, yaitu penalaran verbal yang menguji tentang kosakata bahasa dan keganjilan. Lalu penalaran kuantitatif, yaitu meliputi tes kuantitatif yang berupa perhitungan angka dan juga rangkaian angka. Lalu penalaran visual abstrak, yaitu tentang penalaran visual. Tesnya berupa melipat kertas dan mengcopy gambar atau menjiplak gambar. Setelah itu yang terakhir penalaran jangka pendek yang menguji ingatan jangka pendek testi yang meliputi memori kalimat dan memori sajian urutan yang berbeda-beda. The Wechsler Intelligence Scale for Children Revised. Revisi skala WISC yang dinamai WISC-R diterbitkan pada tahun 1974 dan dimaksudkan untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6 sampai dengan 16 tahun. Sebagaimana penggunaan WISC generasi terdahulu, WISC-R terdiri atas 12 subtes, yang 2 diantaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes. Kedua subtes tersebut dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu skala verbal dan skala performansi. Di sini kalian bisa melihat contoh dari subtes tersebut yang ada di dalam WISC-R. SPM merupakan salah satu contoh bentuk skala intelijensi yang dapat diberikan secara individual maupun secara kelompok. Skala ini dirancang oleh J.C. Raven dan diterbitkan terakhir kali oleh H.K. Lewis & Co. pada tahun 1960. 19 SPM merupakan tes yang bersifat non-verbal, artinya materi soal-soalnya diberikan tidak dalam bentuk tulisan ataupun bacaan, melainkan dalam bentuk gambar-gambar. Karena instruksi pengerjaannya diberikan secara lisan, maka skala ini dapat digunakan untuk subjek yang buta huruf sekalipun. Diciptakan pertama kali di tahun 1936, diterbitkan pertama kali di tahun 1938.
SPM telah mengalami berbagai revisi sampai revisi terakhir yang dijumpai di Indonesia yaitu revisi tahun 1960. Tes SPM terdiri atas 60 buah soal yang terbagi-bagi dalam 5 perangkat set, yaitu set A, B, C, D, dan E. Dan masing-masing set terdiri atas 12 butir tes. Butir-butir soal tersebut disusun yang termudah sampai yang tersukar. Aspek-aspek yang diungkap dalam tes SPM adalah kemampuan pengeluaran ruang, menganalisis, mengintegrasi, mencari, dan memahami sistem hubungan antara bagan-bagan, dan kemampuan ketepatan. Tes SPM ini digunakan untuk mengungkap kemampuan intelektual individu yang berusia 14-40 tahun. SPM tidak memberikan suatu angka IQ, akan tetapi menyatakan hasil dalam tingkat atau level intelektualitas dalam beberapa kategori. Menurut besaran skor dan usia subjek yang dites, yaitu Grade 1, kapasitas intelektual superior, Grade 2, kapasitas intelektual di atas rata-rata, Grade 3, kapasitas intelektual rata-rata, Grade 4, kapasitas intelektual di bawah rata-rata, Grade 5, kapasitas intelektual terhambat. Raven Advanced Progressive Matrices disusun oleh J.C. Raven pada tahun 1943. Tes APM terdiri dari 2 set dan bentuknya nonverbal. Set 1 disajikan dalam buku tes yang berisikan 12 butir soal. Set 2 berisikan 36 butir soal tes. Tes APM dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan efisiensi intelektual. Tes APM ini sesungguhnya untuk membedakan secara jelas antara individu-individu yang berkemampuan intelektual lebih dari normal, bahkan yang berkemampuan intelektual superior. Colors Progressive Matrices atau CPM. Bentuk tes CPM ada 2 macam, yaitu berbentuk cetakan buku dan lainnya. Berbentuk papan dan gambar-gambarnya tidak berbeda dengan yang di buku cetak. Materi tes terdiri dari 36 item gambar. Item ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok atau 3 set, yaitu set A, set AB, dan set B. Item disusun bertingkat dari item yang mudah ke item yang sulit. Tiap item terdiri dari sebuah gambar besar yang berlubang dan di bawahnya terdapat 6 gambar penutup. Tugas tesnya adalah memilih salah satu di antara gambar yang tepat untuk menutupi kekosongan pada gambar yang besar. Pada dasarnya, kedua bentuk tersebut dalam pelaksanaan tes memberikan hasil yang sama. Kedua bentuk tes CPM dicetak berwarna dimaksudkan untuk menarik dan memikat perhatian anak-anak kecil. Raven berpendapat bahwa tes CPM dimaksudkan untuk mengungkap aspek berpikir logis, kecakapan pengamatan ruang, kemampuan untuk mencari dan mengerti hubungan antara keseluruhan bagian-bagian, jadi termasuk kemampuan analisa dan kemampuan integrasi. Kemampuan berpikir secara analogi. Tes CPM dapat digunakan untuk mengungkap taraf kecerdasan bagi anak-anak yang berusia 5-11 tahun. Di samping itu juga digunakan untuk orang-orang yang lanjut usia dan bahkan untuk anak-anak defektif atau terhambat. Hasil tes intelijensi pada umumnya berupa IQ, Intelligence Quotient. Namun ada juga tes intelijensi yang tidak menghasilkan IQ, yaitu berupa tingkat atau grade. Istilah IQ pertama kali dikemukakan pada tahun 1912 oleh William Stern, seorang ahli psikologi berkebangsaan Jerman. Kemudian oleh Lewis Madison, teman. Istilah tersebut digunakan secara resmi untuk hasil tes intelijensi Stanford Binet Intelligence Scale di Amerika Serikat pada tahun 1916. Perhitungan IQ menurut William Stern menggunakan rasio antara MA dan CA dengan rumus IQ dalam kurung MA garis miring CA tutup kurung dikali 100. MA adalah mental age, CA adalah chronological age. 100 adalah angka konstan. Klasifikasi intelijensi menurut Raven adalah 1, grade 1, intellectually superior, sama dengan persentil 95 ke atas. Grade 2, definitely above the average intellectual capacity, persentil 75 sampai 95,66. Grade 3, intellectually average. 3 tambah bila skor lebih besar dari median atau persentil 50 untuk kelompok usianya. 3 min apabila skornya lebih dari median. Grade
4. Definitely below average in intellectual capacity, persentil kurang dari 25. 4 dikurang bila skor terletak di bawah persentil 10. Grade 5 intellectually defective, persentil kurang dari 5. Tes Raven atau Raven Progressive Matrix RPM merupakan tes intelijensi yang dapat disajikan secara kelompok maupun individual. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Adanya perbedaan intelijensi antara satu dengan lain orang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh faktor bawaan. Faktor ini ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Penelitian membuktikan bahwa korelasi tes IQ dari satu keluarga sekitar 0,50, sedangkan untuk anak kembar dihasilkan korelasi tes IQ yang sangat tinggi, yaitu mencapai 0,90. Begitu juga pada anak yang diadopsi, mereka berkorelasi sekitar 0,40 sampai 0,50 dengan ayah dan ibu kandung mereka, sedangkan korelasi IQ anak dengan ayah dan ibu angkat hanya berkisar 0,10 sampai 0,20. Pengaruh faktor lingkungan, skill dan Skodak dalam studi longitudinal menemukan bahwa anak-anak yang dididik dalam lingkungan yang kaku, kurang perhatian, dan kurang dorongan lalu dipindahkan ke dalam lingkungan yang hangat, penuh perhatian, rasa percaya diri, dan dorongan, dapat menunjukkan peningkatan skor yang cukup berarti pada tes kecerdasan. Individu yang hidup bersama dalam keluarga mempunyai korelasi kecerdasan yang lebih besar dibanding mereka yang dirawat secara terpisah. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi dalam lingkungan pendidikan menurut Dr. Andes Agus Sujanto mengidentifikasikan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi yaitu 1. Pembawaan, ialah segala kesanggupan kita yang telah kita bawa sejak lahir dan yang tidak sama pada tiap orang. 2. Kemasakan, ialah saat munculnya sesuatu daya jiwa kita yang kemudian berkembang dan mencapai saat puncaknya. 3. Pembentukan, ialah faktor yang mempengaruhi intelijensi di masa perkembangannya. 4. Minat, inilah yang merupakan motor penggerak dari intelijensi kita. Sujanto 2008. Semua faktor di atas saling bersangkut paut satu sama lain. Untuk menentukan intelijen tidaknya seorang anak, kita tidak dapat hanya berpedoman pada salah satu faktor saja. Tiga, interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. Keturunan dan lingkungan berjalan bersama atau bekerja sama dan menghasilkan individu dengan kecerdasan, temperamen tinggi dan berat badan, dan juga minat yang khas. Kaum hereditarian yang amat mengagumi faktor nature berpendapat bahwa seluruh sifat-sifat psikologis manusia itu secara turun-temurun dipindahkan langsung melalui gena-gena yang dibawa dari satu generasi ke generasi lainnya. Perilaku manusia termasuk kemampuan, bakat, dan prestasi belajarnya ditentukan sebagian besar bahkan seluruhnya oleh gena-gena ini. Lingkungan amat kecil peranannya. Di kalangan kaum hereditarian, agak umum adanya pendapat bahwa berdasarkan pengukuran terhadap intelijensi, sebesar 80% variasi intelijensi itu ditentukan oleh gena-gena. Hanya sekitar 20% karena pengaruh lingkungan. Gena-gena adalah objek studinya ilmu genetika. Ilmu ini dikembangkan berdasarkan pada studi herediter, yang menjelaskan bahwa secara biologis proses pemindahan sifat-sifat dasar atau karakteristik orang tua pada turunannya. Ilmu genetika menggunakan gena sebagai unit fundamental dalam analisisnya. Gena adalah molekul pembentuk kehidupan.
suatu partikel yang amat terkecil yang membawa karakteristik turunan. Di dalam gennya terdapat gen, yaitu unsur sel plasma yang mengendalikan penerusan ciri-ciri keturunan. Diperkirakan jumlah keseluruhan gennya dalam setiap diri manusia atau dalam setiap human genome adalah sekitar 5-10 juta buah. Setiap gennya terdiri dari sejumlah besar molekul organis dan terdapat di dalam kromosom. Kromosom yang bentuknya agak memanjang itu berada dalam sel tubuh manusia dengan cara berpasang-pasangan. Rata-rata 23 pasang dalam setiap sel-sel asal, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Hanya membawa 23 kromosom individual. Pada saat awal terbentuk konsepsi manusia, setiap orang tua memberikan sumbangan genetik pada gena-gena tersebut. Intelijensi dan IQ. Intelijensi dan IQ seringkali disamaartikan. Padahal kedua istilah ini mempunyai perbedaan arti yang sangat mendasar. IQ atau Intelligence Quotient adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Skor IQ mula-mula diperhitungkan dengan membandingkan umur mental dengan umur kronologik. Rumusannya ada di bawah, yaitu IQ equal MA divided by CA times 100. Bila MA lebih tinggi dari CA, akan diperoleh skor lebih tinggi dari 100 yang mengindikasikan kemajuan intelektual. Sebaliknya, jika MA lebih rendah dari CA, akan diperoleh skor kurang dari 100 yang mengindikasikan keterbelakangan intelektual. Any question?